peternakan domba Garut ini mengusung konsep kearifan lokal. Luar biasa. Kemudian saya ngelihat Pak ke belakang itu juga seperti di Australia ada pencukuran bulu domba ya. Penawaran terakhir berapa Pak? 120 juta. Di posisinya cantik sekali dombanya. Penawaran terakhir di 120 juta. Ayo kita dukung Pak Edo. Kalau memang tawaran Bapak adalah 200 juta. kepinginnya 200 juta dan uangnya bukan buat Pak Edo, sisanya dari 120 juta itu akan dilakukan untuk kegiatan mulia yaitu pembangunan masjid di Kampung Majasari. Betul. Iya. Kami ini ada musim tanam cuma sekali. Kedelai. Tadi saya lihat waktu perjalanan dari sini kan Ada semangka, ya, ada apa? kemudian di Ya. persawahan itu yang pendek-pendek itu kedelai ya. Kedelai sama semangka. Oh, kedelai sama semangka. Nah, daun semangka, daun kedelai sama kacang hijau bisa dimanfaatkan untuk memberi makan domba. Kenapa itu ya? Padahal memang basic makanannya adalah rumput, tapi Bapak mencoba memanfaatkan apa yang berada di lingkungan sini. Ya, secara harfiah domba makan rumput Ya. dan hijauan. Hijauan itu ada macam-macam, mulai dari daun-daunan Ya. dan rumput. Nah, kami memanfaatkan keadaan agraris kita Ya. bahwa rumput di kami itu banyak. Hijauan banyak yang tidak terpakai. Ya. Kami membeli dari petani-petani dengan harga 1 karung 20.000 untuk hijauan. Ya. Sedangkan untuk kulit kacang hijau 10.000 1 karung. Ini lumayan. Mereka ambil kacangnya, kemudian kulitnya juga bisa dijual kembali gitu ya. Nah, Bapak menampung itu untuk betul. masyarakat di wilayah sini ya Pak? Betul. Dan alhamdulillahnya mereka bukan hanya sekarang mereka berpikir bahwa ternyata beternak domba gampang. Kalau kita berpikir bisa nggak ya kita memanfaatkan lahan kita yang ini? Justru itu Pak, pertanyaan saya, ini domba Garut kan bukan hanya di desa Sukasari ya Pak? Majasari. Majasari di tempatnya domba Aljun. Iya. Apakah di tempat-tempat lain itu doyan kulit kacang atau tidak nih? Semua doyan, Pak. Semua doyan. Ya? Doyan. Saya pikir karena dilatih di sini menjadi doyan. Oh, tidak. Tidak, ya. Kulit kacang itu kalau bahasa kitanya kalau di manusia cemilan. Oh ya. Yang nutrisinya bagus, Iya. udah diuji coba di Unpad, beberapa mahasiswa peternakan sempat ke sini dan seratnya bagus banget. Seratnya bagus Pas banget. kebetulan tersedia di sini ya. Ya, itu. Oke. Pak, kita melihat jenis-jenis dombanya. Oh, boleh sini. Nah, ini kelihatan. Ya. Nah, yang di ini sebelah yang tadi saya Ya. lihat nanti ada domba Nah, Australia. dan saya sebagainya. jelaskan yang ini dulu. Ya. Ini tipe domba Garut itu dimanfaatkan ada tiga alternatif. Di Jawa Barat sendiri punya namanya seni ketangkasan domba, yang tentunya domba itu dilatih untuk menjadi kesenian tangkas. Itu setiap tahun ada kegiatan itu? Kami malah tiap minggu kalau di masa pandemi tiap minggu ada. Tunggu Pak, ini saya sebagai orang pariwisata, pernah nggak Bapak bekerja sama dengan dinas pariwisata mengatakan bahwa oh ya kita ini ada event, kita jauh-jauh ke luar negeri hanya untuk melihat itu event-event daerah yang diadakan di tempat mereka. Kita ada kearifan lokal, ini sudah naik belum sih Pak? Sebenarnya kemarin juga agak sedikit ini nih curhat juga sih. Saya agak jauh ya Pak, Iya. maskernya jauh nih. Ya. Agak ini kemarin kita mengadakan seni ketangkasan domba di masa pandemi kemarin. Karena pandemi ini jadi ini kebetulan dihadiri sama Bapak Bupati, dihadiri sama Dirjen Pariwisata juga. Seni ketangkasan domba adalah salah satu budaya. Itu menarik banget buat para wisatawan sebenarnya. Dan tiap minggu di Jawa Barat ini ada. Iya. Cuman karena masa pandemi sekarang, ketika ada satu ketangkasan domba, itu akan berkumpul massa banyak. Contoh kemarin saya mengadakan ketika Majalengka sudah zona hijau, nah kami mengadakan izin rekomendasi sudah dikeluarkan, Pak Bupati membuka seni ketangkasan di Sudah sempat dibuka Pak kemarin? sempat dibuka, ada beberapa ini. Cuma kita semakin siang penonton semakin membludak. Over kuota ya. Akhirnya saya sebagai panitia cuma bisa bilang ini harus dihentikan karena sudah tidak ada lagi jaga jarak. Ya. Saya nggak mau jadi klaster baru. Makanya saya hentikan, semuanya saya hentikan. Bapak sudah boleh buat ya Pak? Aduh, boleh buat. Padahal ya itulah. Ini saya contoh-contoh ini. Ya. Ini kalau ini untuk ekspor.
Kalau ini untuk ketangkasan. Oh beda ya Pak? Beda. Istilahnya ini yang artis-artisnya ya? Untuk show. ketangkasan. Iya. Nah, tapi nilai jual sama. Iya. Untuk ekspor, untuk eksidermi, daging dan segala macam ada di sebelah sini. Ya. Nah, di sini yang untuk ketangkasan dombanya. Ya. Seni ketangkasan domba. Mungkin beberapa channel YouTube sudah menampilkan seni ketangkasan domba itu. Kriteria untuk ekspor itu bagaimana Pak? Ekspor dia harus punya tanduk lebih dari 40 cm kirinya. Kiri kanan 40 cm. Jadi 80 cm. Berat harus 65 kg ke atas. Tidak ada cacat. Harus besar. Tampilan harus bagus. Ini kriterianya. Pokoknya Iya. itu udah pakem ya Pak? Nggak bisa contohnya seperti dikotak-katik ini. lagi. Nah, ya. Iya. Dan perlu diketahui bahwa daging domba terbaik adalah domba Garut karena dagingnya merah. Dan ini terbaik dibanding domba-domba manapun. Tuh ya, teman-teman traveler, kita tidak usah jauh-jauh sudah melihat pencukuran bulu domba, bulu domba, betul domba, ya. Memang domba Garut ya. Iya. Kemudian daging domba juga di sini bagus. Jadi silakan untuk mungkin Bapak Ibu guru dan juga Dinas Pariwisata ya Pak ya. Harapan kita, ayolah kita naikkan kearifan lokal bahwa di Desa Majasari ini ada showroom domba Aljun di mana anak-anak Anda juga bisa datang melihat di alam kita seperti apa ya, kemudian banyak pendidikan yang bisa kita serap dari sini ya, Pak. Betul. Dan kita pun kita mencegah bukan hanya untuk pemasaran saja di sini. Di sini ada edukasi, pelestarian juga supaya tidak punah domba Garut ini. Di sini lah tempatnya. Jadi ada tariannya juga ya. Ya. Itu luar biasa sekali, Pak. Kelestariannya seperti ini. Domba Garut ini kan asli dari Garut ya. Garut Jawa Barat lah ya. Ya. Walaupun ini sebetulnya wilayah Majalengka ya. Majalengka. Ya. Tapi di Majalengka punya kelebihan juga. Ya. Perbedaan domba Garut sama yang asli dari Garut dan di sini, di Garut itu agak sedikit hawanya dingin. Dia menghasilkan lemak lebih besar. Lebih besar. Bulunya lebih tebal? Enggak ya. Kalau bulu sama. tidak. Oke. Cuma mungkin lemak agak apa ya? Agak banyak. Ya. Nah, sedangkan kalau di Majalengka ini untuk wilayah utaranya agak panas sehingga lemak juga tidak terlalu banyak. Oke. Harus di bawah 15%. Iya. Untuk ekspor pun kalau untuk daging lemaknya harus di bawah 15%. Ada peraturan seperti itu ya, Pak? Harus. Karena hewan yang sehat lemaknya harus 15% dong. Iya. Ya, gitu kan? Iya. Mengenai harga nih, Pak. Antara di sini dengan di sini harga beda kan? Beda. Oke. Walaupun ini besar, Ya. ini hanya dimanfaatkan untuk eksidermi dan untuk daging. Ini kalau ekspor kita udah di angka 900 sampai 1.200 dolar. Harga jual Bapak? Ya, di atas 60 kilo. Di atas 60 kilo. 900 sampai 1.200 dolar. 900 sampai 1.200 dalam US dollar. Iya. Iya. Nah, ini contoh yang putih mulus itu udah hampir 1.200, tergantung bagaimana bentuk. Lebih mulus pun lebih mahal ya, Pak? Oh iya. Macam-macam ya, itulah. Kambing pun harus mulus dan Ya. itu akan meningkatkan nilainya ya. Ya, kalau yang ini untuk tangkas. Yang ini untuk tangkas. Untuk tangkas. Dia ada si kombet, baret, jampang. Ini udah juara di tingkatan daerah Majalengka. Harganya pun sudah fantastis. Termasuk kalau ketangkasan juga dengan market yang berbeda. Itu Beda. Seperti ayam Bangkok. Kalau iya. sudah jalan. Iya. Nah, kalau domba juga beda. Saya punya ada yang harga sekitar 60 juta ada. Oke. Karena dia sudah juara favorit tempur, saya jual di angka 60 juta. Komunitas juga ada, Pak? Komunitas ada. Ada komunitas. Jadi mereka pun akan konsultasi ke sini juga Iya, memungkinkan betul, ya, ini yang betul. mana gitu ya sebagai. Semakin kita sering juara, domba kita akan semakin mahal. Ya. Dan setiap event ada prestasi, ada piagam penghargaan dan piala. Mereka pun ada sertifikatnya nanti. Ya, HPDKI lah yang akan mengeluarkan itu semua. Ya. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, cabang Majalengka, bahkan Jawa Barat ada guru saya Pak Yudi Guntara di Unpad. Iya. Beliau ketua HPDKI Jawa Barat. Beliau juga dekat dengan domba-dombanya presiden. Beliau yang biasa referensikan. Oke. Ya. Ada jenis lain, Pak? Ini untuk tangkas dan ini untuk ekspor. Oke. Ada salah satu domba unik yang di sini.
itu punya tanduk 4. Biasanya domba bertanduk 2. Nah, kami punya domba bertanduk 4. Yuk, kita lihat. Oke. Ini Nah, ini saya juga baru lihat Pak, ada Iya, domba tanduk tanduknya 4. Nah, ini tanduk 4 sebenarnya domba Garut, cuma memang ada kelainan gen sehingga dia tumbuh tanduk di sampingnya dan tumbuh